Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Abdillah masih di Sapik Room. Nah, ini saya mau review cairan brightener buatan saya ya. Bukan buatan lah, tapi ini racikan. Kenapa disebut racikan? Karena ini saya memang memakai salah satu merek aftermarket gitu. Kenapa saya racik? Karena gini teman-teman, di setiap misalnya di cairan brightener nikel itu banyak mereknya gitu, dari PT Anu, PT Anu, PT Anu gitu ya, banyaklah mereknya. Gak akan saya sebutin, pokoknya kalau kalian searching di Google juga pasti banyak lah mereknya. Merek anu gitu, cuman gak akan saya sebutin. Nah, dari setiap merek itu saya semua udah pernah coba teman-teman, dan semuanya itu pasti ada kekurangannya, ada kelebihannya di setiap brightener itu. Misalnya di brightener maintenance nih. Nah, brightener maintenance ini kan atau MN ya saya sebutnya ya, disingkat MN aja. Ini kan untuk pengkilap. Nah, misalnya merek satu nih, merek A. Merek A kilapnya bagus gitu ya, tapi daya jangkaunya jelek atau apa, kelunakannya lah. Jadi ini kan apa, fungsinya brightener itu sebenarnya melunakan ya, supaya lapisannya mengkilap gitu. Nah, ada yang, jadi gimana ya ngejelasinnya ya, setiap brightener itu ada keunggulan dan kekurangannya masing-masing. Nah, makanya saya waktu itu sempat bingung nih pakai brightener yang mana. Brightener A hasilnya kilap tapi begini, brightener B hasilnya begini tapi kilap. Gimana ya, nggak bisa dia jelasin kata-kata. Nah, di sini saya terus kan dari dulu ya coba-coba gitu ya, coba-coba eksperimen. Saya racik-racik brightener lah. Saya pakai brightener A, terus saya tambahin bahan lagi apa gitu terus ya. Terus hasilnya ya lumayan. Terus nyobain brightener B, saya tambahin bahan ya, bahannya ini bahan untuk brightener nikel ya. Kalian bisa searching lah di Google ya, bahan untuk brightener nikel gitu. Nambahin bahan anu misalnya, hasilnya kilap, kekerasannya oke, misalnya daya jangkaunya oke. Nah, udah gitu. Jadi saya menggunakan brightener B dengan dicampur bahan yang lain, racikan saya gitu. Makanya bisa mendapatkan hasil yang bagus menurut saya gitu ya. Menurut saya. Jadi kalau misalnya saya sekedar pakai brightener merek A aja gitu, tanpa saya racik, tanpa saya campur, kurang menurut saya. Gimana ya, takarannya saya udah nurutin TDS yang dikasihnya gitu ya, tapi tetap kurang, dilebihin over, dikurangin lama kan gitu. Nah, ini brightener racikan saya ini, kecepatannya dapet, powernya dapet, terus throwing powernya dapet, alhamdulillah. Ya alhamdulillah bagus lah pokoknya ini brightener buatan saya. Ini brightener maintenance. Nah, ini brightener MN juga sebagai perata. Sebagai perata ini, nah misalnya kalau misalnya ini tadi brightener maintenance atau penggilap udah saya jelasin ya, kekurangan kelebihannya apa. Nah, ini brightener karir atau perata. Nah, ini sekarang saya jelasin brightener make up karir atau suka disebut MU lah. MU itu make up. Jadi ini fungsinya sebagai perata brightener MU itu. Nah, perata atau bisa dibilang daya jangkau ya, throwing power juga ada di sini. Di sini ada power dan throwing power. Kalau di sini khusus untuk throwing power lah, untuk perata lah. Maksudnya perata gimana? Maksudnya throwing power gimana? Perata. Jadi kalau misalnya kalian nyelupin blok mesin gitu ya, kan ada apa? Ada bagian ke dalam gitu ya. Ada lekukan ke dalam. Nah, bagian yang lekukan ke dalam itu namanya low current, teman-teman. Nah, itu butuh throwing power atau daya jangkau untuk menjangkau atau untuk melapisi si low current itu gitu.
Makanya ini diperlukan sekali. Kalau ini untuk pengkilap, kalau ini untuk membantu si brake tanner maintenance untuk menjangkau bagian dalam-dalam atau selah-selah ini. Nah, kenapa saya ini juga diracik gitu ya? Padahal sebenarnya kalau misalnya brake tanner MU itu yang dari merek A atau B gitu yang tadi saya sebutin itu, ya memang cukup bagus. Cuman tetap ada kurangnya mas ya. Maksudnya kurang apa? Karena ini saya udah diracik gitu ya, udah diracik sama bahan tambahan gitu. Ternyata kalau misalnya si MU-nya masih tetap pakai yang aftermarket enggak diracik, ternyata kurang cocok, kurang sesuai gitu kan. Daya jangkau bagus tapi kilap ininya lama gitu. Nah, otomatis saya mau gak mau harus ngeracik ini lagi kan, supaya cocok gitu, supaya saling mendukung. Makanya ini saya tambahin bahan lagi, saya racik lagi, dan alhamdulillah ketemu. Ini nggak sebentar teman-teman, saya istilahnya ngeracik ini ya, bukan buat ya, tapi ngeracik maksudnya ngeracik itu jadi brake tanner yang aftermarket saya tambahin bahan-bahannya atau saya kurangin bahan-bahannya, nah gitu. Jadi saya enggak ngeklaim ini buat sendiri ya, enggak, tapi saya ngeracik sendiri, maksud saya gitu, ngeracik sendiri. Nah ini alhamdulillah sekarang udah cocok nih, udah bagus lah hasilnya. Ratanya bagus, kilapnya bagus, kekerasannya bagus gitu ya. Ya alhamdulillah lah. Nah ini anti pitting. Nah gini teman-teman ya, kemarin ada yang nanya ke saya juga soal anti pitting. Bang, anti pitting sama wetting agent sama enggak gitu kan? Ya sebenarnya anti pitting sama wetting agent itu sama teman-teman ya, pembasah. Nah cuman kalau wetting agent itu sebagai pembasah, kalau anti pitting itu sebenarnya anti kabut teman-teman gitu, anti kabut. Sama fungsinya pembasah juga, cuman lebih ke anti kabut gitu. Nah fungsinya si anti pitting sama wetting agent itu kan beda teman-teman sebenarnya kalau menurut saya ini ya. Kalau misalnya wetting agent itu dia kalau dimasukin ke cairan nikel busanya itu sedikit, terus dia untuk fungsinya untuk pembasah atau ngebasahi si media supaya nggak kering, supaya lapisannya halus. Nah gitu teman-teman. Kalau misalnya anti pitting itu sebenarnya lebih ke anti kabut, maksudnya kabut kita harus tahu dulu tuh kabutnya dari mana gitu. Nah ya, biasanya yang nyebabin kabut itu biasanya kadar organik atau bisa disebut over brake tanner juga, bisa dibilang kontaminasi minyak juga. Minyak, nah minyak dari mana kok bisa ada minyak? Ya minyak dari biasanya dari pencucian kurang bersih setelah proses poles. Kan itu langsol itu kan ada kadar minyaknya teman-teman, bagian dalam, bagian sela apa biasanya itu enggak terlalu bersih, enggak akan bersih sebenarnya. Karena apa? Karena dia masuk ke pori-pori. Nah si kadar minyak itu masuk ke pori-pori meskipun kita udah dicuci pakai sabun juga, udah keset misalnya, udah di medianya udah keset, udah apa, itu belum tentu bebas minyak teman-teman. Kenapa saya bilang gitu? Karena si minyak itu apalagi bahan babet itu meresap ke pori-pori si aluminiumnya atau ke si babetnya itu meresap. Nah pas si aluminium itu, si bahan babet itu dicelup nikel. Nah pas dicelup nikel itu ada terjadi reaksi keluarnya karbon dioksida teman-teman. Nah jadi si kadar minyaknya yang udah masuk pori-pori itu kedorong lagi sama gas si karbon hidroksida itu yang keluar dari si media. Kan kalau misalnya dimasukin suka ada kayak gelembung gitu ya, kayak reaksi lah, jerjes gitu. Nah itu tuh yang ngedorong kadar minyak dari si benda atau dari si media. Si kadar minyak yang udah meresap ke pori-pori itu dikeluarin atau didorong sama si karbon dioksida itu teman-teman. Makanya cairan nikel itu gak mungkin bebas minyak gitu. Karena dari prosesnya itu tadi, dari proses si kadar minyak yang masuk ke pori-pori, terus kena arus, dan si barangnya ngeluarin gas hidroksida, otomatis si kadar minyak itu kedorong keluar, kecampur sama cairan. Nah untuk meminimalisir kadar minyaknya gimana supaya nggak kabut?
atau si kadar minyaknya supaya terikat sama apa nih, harus diikat sama apa kan gitu. Nah ini teman-teman, kadar minyak itu harus terikat sama anti pitting biar kadar minyaknya itu menjadi kristal lah, atau gumpalan ya segede bakteri lah gumpalan itu, terus tersaring sama filter. Nah ini fungsinya anti pitting. Beda sama wetting agent. Kalau wetting agent itu hanya sekadar pembasah untuk si media teman-teman ya, bukan untuk meminimalisir kadar minyak yang ada di cairan nikel. Nah kalau ini anti pitting, ciri-cirinya apa? Kan kalau tadi wetting agent itu ciri-cirinya WA ya, WA itu atau wetting agent itu ciri-cirinya dia busanya sedikit, tapi si barangnya itu basah kelihatannya. Jadi kalau pas diangkat di cairan nikel itu jadi nggak kering kan. Biasanya kalau misalnya ada tetesan air tuh langsung kayak kelihatan kayak kering, kayak daun talas gitu ya, kalau misalnya nggak pakai wetting agent. Nah kalau pakai wetting agent enggak teman-teman, jadi si cairan itu nempel di si medianya, jadi nggak kering, jadi basah, jadi yang kayak yang basah, si cairannya nempel di medianya gitu. Kalau nggak pakai wetting agent, dia pas dikeluarin si airnya udah netes ke bawah itu jadi kayak daun talas, kayak ada keringnya gitu. Jadi si airnya nggak nempel lah. Tapi kalau pakai wetting agent si airnya nempel di medianya gitu. Nah itu fungsi si wetting agent sebagai pembasah. Nah kalau anti pitting ini sebenarnya ya bisa dibilang juga wetting agent sih, soalnya pembasah juga karena ada kadar wetting agentnya. Nah sama ini juga saya racikan dari wetting agent dari merek tertentu lah, dari WA ya, atau wetting agent merek tertentu saya racik nih gitu. Nah ciri-cirinya si anti pitting ini itu si cairan nikelnya berbusa teman-teman, berbusa. Karena gini, si minyak itu kalau teman-teman mau eksperimen silahkan. Si minyak itu bakal nyatu sama air kalau misalnya kena ini sabun atau busa ya. Nah itu kan minyak sama air gak mungkin nyatu, meskipun kita udah kocek udah gak mungkin nyatu. Tapi kalau misalnya kita kasih aja misalnya sabun lah, apalah merek apa, misalnya Sunlight aja masukin, kocok teman-teman, si sabunnya pasti nyatu sama airnya, si minyaknya itu nyatu sama airnya. Pokoknya kerjanya itu atau fungsinya itu percis kayak minyak dicampur sabun. Nah gitu, jadi nanti si minyaknya ke filter sama gitu, sama sirkulasi ke filter. Jadi si cairan nikelnya bebas dari minyak, bukan bebas tapi minimal lah minyaknya lah. Nah ini fungsi anti pitting. Capek ngejelasinnya soalnya kalau misalnya dijelasin gini susah gitu ya. Saya ngejelasin ini maksudnya berusaha untuk memakai bahasa yang sederhana biar teman-teman bisa lebih mengerti ya. Kalau misalnya bahasa kimia atau bahasa intelektual yang gitu memang saya nggak bisa sih. Yang penting saya jelasinnya dengan bahasa sederhana aja supaya teman-teman bisa dapat mengerti gitu. Paham kan, nggak semua belajar bahasa intelek ya. Aduh ya gitulah, jadi fungsi anti pitting itu teman-teman gitu ya. Tadi udah saya jelasin. Nah ini saya berikan MN itu untuk pengkilap, MU itu untuk perata, anti pitting itu untuk pembasah sekaligus untuk meminimalisir kontaminasi minyak dalam cairan nikel ini nih. Saya yakin, bukan saya sok-sokan gimana ya, tapi saya yakin yang punya ini cuman saya aja. Cairan ini maksudnya kalau mereknya ini anti pittingnya mereknya pasti banyak, semua pasti punya. Cuman isi di dalam cairan ini nih, saya yakin cuman saya yang punya gitu. Kalau merek bisa beda-beda. Ada yang pakai nama anti pitting, ada yang pakai nama wetting agent atau WA atau merek lain gitu ya. Boleh sama, tapi diisi di dalamnya ini, cairannya ini cuman saya yang punya. Bukan saya sok gimana ya, cuman udah saya tahu lah gitu.
Nah, ini untuk cairan nikel tadi udah saya jelasin, brake thinner maintenance, ini untuk pengkilap, make up karir atau MU ini untuk perata, anti pitting ini untuk pembasah sekaligus untuk penetralisir kadar minyak di dalam cairan nikel. Nah, sekarang pindah ke, ini udah paham ya, udah paham. Sekarang pindah ke katalis chrome sama anti miskrum. Nih, ini yang suka jadi cemoohan orang-orang ya. Kenapa mereka mencemooh? Karena mereka nggak tahu ya. Saya maklum aja, nggak apa-apa. Memang ini saya racikan, kan saya bilang racikan, ini racikan nih. Sebentar ya, sebentar, biar kalian jelas gitu. Jadi nggak asal ngomong, nggak asal nyebut lah. Kalau nggak paham mending cari tahu aja. Jadi gini ya, saya kasih paham. Nah, ini katalis chrome. Memang katalis chrome ini warna oranye. Bang, itu mah kayak katalis serbuk, katanya yang warna oranye cuma ditambah air aja ya. Ya nggak sembarangan teman-teman. Memang nih, saya bikinnya bahan bakunya, salah satu bahannya itu adalah katalis inilah apa yang warna oranye ini, serbuk yang warna oranye ini ya. Cuman ini bagusnya apa? Ini fungsi, jadi saya jelasin dulu fungsi katalis itu ya. Fungsi katalis di cairan chrome itu adalah untuk pengeras teman-teman, pengeras dan penambah reaksi ya, pengeras dan penambah reaksi. Kalau misalnya cairan chrome nggak pakai adiktif seperti ini atau nggak pakai katalis, itu biasanya cairannya apa, kurang keras atau lunak atau gampang nguning kalau di spare part motor tuh. Kenapa? Misalnya 1 bulan pas begitu udah di chrome bagus, tapi udah 1 bulan 2 bulan nguning ya, bukan ngelupas ya. Kalau ngelupas itu biasanya masalahnya di cairan nikel. Tapi kalau misalnya untuk menguning, itu berarti cairan chrome-nya kurang keras atau kurang bagus. Nah, untuk supaya cairan chrome-nya keras itu harus ditambah apa ya, ini katalis teman-teman. Tapi teman-teman kan suka nemuin kasus ini yang udah pernah proses chrome ya, suka nemuin kasus bagian luar biru, bagian dalam enggak biru atau kurang biru gitu ya, atau enggak rata lah, bisa disebut kurang rata ya. Karena ini cuman sekedar pengeras teman-teman dan penambah reaksi, bukan sebagai perata seperti cairan MU, bukan, tapi ini cuman pengeras. Nah, ini itu kerasnya memang bagus, pakai katalis ini kerasnya emang bagus, tapi ratanya kurang. Kan kata saya juga tiap merek pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Nah, ini saya tadi udah sebut kelebihannya yang bagus tuh, kekerasannya bagus, awet lah pokoknya. Cairan chrome itu, lapisan chrome itu bisa awet kalau pakai katalis ini gitu. Tapi ada kekurangannya teman-teman. Kekurangannya yang saya sebutin tadi, yaitu untuk throwing power atau daya jangkaunya untuk bagian sela di low current gitu. Nah, biasanya kalau misalnya tukang chrome yang pakai katalis ini, dia punya alat injeksi alat suntik untuk nyuntik bagian low current atau bagian lekukan atau bagian dalam supaya lapisannya biru atau kelapis chrome. Karena katalis ini nggak punya daya jangkau ya. Katalis ini cuman sebagai pengeras, pengerasnya bagus banget, ini keras banget dan suka dipakai untuk katalis hard chrome. Ini katalis hard chrome sebenarnya, bukan katalis dekoratif chrome kalau menurut saya ya. Kalau salah ya minta dikoreksi lah. Tapi ini saya alamin sendiri ya, saya alamin kasusnya sendiri. Kalau ini saya rasa cuman untuk pengeras, pengerasnya bagus banget. Ini suka dipakai untuk katalis hard chrome. Nah, tapi daya jangkaunya mohon maaf, katalis ini menurut saya kurang gitu.
Makanya saya sempurnakan, saya tambah bahannya, saya campurlah, saya racik supaya si throwing powernya dapet, daya jangkaunya dapet, bagian dalamnya kelapis, low currentnya keisi gitu. Makanya bukan ini dikasih ini terus ditambah air udah jadi katalis krum. Tidak semudah itu ya. Makanya saya maklum lah kalau misalnya ada yang bilang, bang itu abang katanya katalis krum yang bubuk cuman ditambah air aja ya. Enggak teman-teman lah, kalau misalnya tambah air ya udah aja, saya jualnya gini aja udah gitu kan. Ini lumayan loh teman-teman, segini itu saya beli 1 kilo itu berapa ya, 850.000 1 kilo ini, segini tuh 850.000. Ini suka dipakai untuk katalis hard chrome, tapi kalau katalis hard chrome ada yang lebih bagus dari ini gitu. Cuman saya udah pernah coba juga, ternyata untuk dekoratif chrome kurang bagus kalau untuk merek yang lain, merek katalis hard chrome yang lain gitu. Yang ke saya kepake itu katalis yang ini gitu. Tapi ya ditambah bahan lagi, bahan peratanya atau bahan karirnya lah gitu. Jadi ini udah lengkap, pengerasnya udah dapet, reaksinya udah dapet, throwing powernya udah dapet gitu. Nah jadi ini udah lengkap, jadi ini bisa ngebantu teman-teman dalam proses chrome gitu ya, proses chrome-nya gitu. Jadi meminimalisir penyuntikan di proses chrome gitu. Nah ini satu lagi, nah ini namanya anti mist chrome. Fungsinya apa? Anti mist chrome ini adalah untuk, sebenarnya anti mist ini artinya kalau diterjemahkan itu anti bau chrome kan. Kalau misalnya proses chrome tidak memakai anti mist pasti baunya nyengat banget teman-teman, bahaya lah kalau chrome itu. Makanya mungkin perkembangan zaman sekarang, kalau dulu saya nggak pernah pakai anti mist ini, cuman pakai katalis aja. Makanya saya kalau misalnya chrome itu pakai maskernya juga berapa lapis gitu ya, kalau nge-chrome itu soalnya bau. Nah perkembangan zaman saya nemu ini nih, anti bau chrome. Ya ternyata membantu juga, malah sekarang saya kalau nge-chrome juga nggak pakai masker atau pakai masker 1 lapis juga udah aman lah, karena nggak ada bau sama sekali, malah malah wangi lah. Ini tuh anti mist itu fungsinya jadi menangkap si karbon dioksida yang keluar dari si katoda gitu kan. Si katoda itu kan ngeluarin reaksi kan, kalau di chrome kan bos gitu ngeluarin reaksi. Nah reaksinya itu disebutnya gas hidroksida, itu yang keluar sama di cairan nikel. Cuman cairan nikel kan halus, kalau ini banyak reaksinya teman-teman. Nah reaksinya itu yang bikin baunya itu reaksinya itu gitu, malah sampai berasap gitu. Nah reaksinya itu ditangkap sama si anti mist ini, ditangkap, jadi kayak ditangkap oleh busa lah. Jadi si reaksinya itu atau si gasnya itu ditangkap sama busa. Jadi pas teman-teman kalau pakai anti mist pas proses chrome itu si cairannya berbusa kuning gitu. Nah busa kuning itu tuh dia itu asap atau reaksi dari si katodanya itu atau barangnya itu gitu. Makanya nggak terjadi bau. Fungsinya cuma itu aja kalau anti mist itu fungsinya nggak ngebantu untuk apa-apa, tapi ini untuk ngebantu anti bau chrome aja, biar nggak bau lah chrome-nya lah, biar menangkap si gasnya itu gitu. Fungsinya cuma itu aja. Nah yang berperan penting di cairan chrome itu adiktifnya ini katalis chrome gitu. Katalis ini udah saya sempurnakan, pengeras sama throwing powernya, peratanya udah saya kasih gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak tahu ya tanya dulu gitu, kenapa itu warnanya. Memang bener saya bikinnya dari bubuk,
saya racik gitu, saya tambah perata gitu. Ini kan cuma sekadar untuk pengeras, saya tambah perata gitu. Nah itulah kalau untuk cairan krum itu ya. Nah udah saya jelasin semuanya di sini. Fungsi-fungsinya dari setiap cairan, kenapa harus ada cairan ini. Jadi kan teman-teman gak nanya-nanya kenapa harus pakai anti pitting, kenapa harus pakai MU, kenapa harus pakai MN. Udah saya jelasin tadi semua. MN sebagai pengkilap, MU perata, anti pitting pembasah, dan untuk meminimalisir kadar minyak. Ini semua mohon maaf bukan buatan saya, maksudnya ini semua racikan saya gitu ya. Memang salah satu bahan bakunya dari merek tertentu, cuman saya sempurnakan supaya hasilnya lebih baik gitu aja. Nah udahlah teman-teman ya, udah paham ya. Ini rencana saya mau jualan, saya mau buka toko online karena banyak yang nanya juga ke saya, ada toko online nggak katanya. Padahal langsung juga nggak apa-apa ya, insya Allah saya amanah kok langsung juga. Tapi kalau misalnya ada yang mau pakai toko online, alasannya memang masuk akal sih kemarin. Bang, saya kenapa suka pakai toko online itu biasanya ada gratis ongkir atau ada diskon, ada cashback gitu. Oh gitu kata saya. Ya udahlah, saya nanti bakal bikin toko online untuk khusus electroplating ya. Nanti namanya tokonya SHP Krum juga. Ini lagi proses bikin sih toko online-nya. Lagi foto-foto produk, lagi bikin deskripsi segala macem. Pokoknya nanti tunggu aja. Paling telat awal bulan saya udah launching untuk toko online. Lengkap semua bahan nikel, krum, pokoknya perhiasan sepuh perhiasan lengkap pokoknya di toko saya. Saya lagi siapkan paling lambat awal bulan. Target saya awal bulan launching untuk toko online SHP Krum. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.